Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya setiap kita kabarnya luar biasa karena penyertaan Tuhan sampai saat ini. GKMI Anugerah dekat, bertumbuh, menjadi berkat. Hari ini kita akan kembali mengikuti ibadah online sebagai langkah kita mendukung pemerintah mengatasi wabah COVID-19. Saya percaya, walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita dan berkat Tuhan yang akan diberikan kepada kita semua. Oleh karena itu, mari kita mengikuti ibadah online ini sebaik-baiknya dengan mempersiapkan diri kita, hati kita bersama-sama, dengan berpakaian rapi, ikut menaikkan pujian dan penyembahan, serta fokus saat berdoa dan pemberitaan firman Tuhan. Sebagai bentuk penghormatan kita akan hadirat Tuhan dalam ibadah ini. Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara, selamat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya berikan kesempatan untuk bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Tak habis-habisnya kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, apa yang bisa kami balas untuk kebaikan-Mu selain kami memuji dan menyembah-Mu? Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita bersama jemaat pujikan pujian ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku Tuhan, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Segenap hatiku menyembah
kebaikan-Mu. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur katakan sekali lagi, dengan apa ku balas Tuhan. Amin. Balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Ibadah kita pada minggu hari ini, kita mulai dengan keyakinan percaya bahwa Allah Tritunggal telah hadir bersama-sama kita di setiap rumah-rumah orang percaya. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, dan kiranya ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami memulai ibadah dengan keyakinan bahwa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus telah menyertai kami. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari kerumahannya sekarang dan akan jadi Yeskel 14 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu, dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Amin, amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, saya percaya bahwa kita semua kabarnya luar biasa karena penyertaan Tuhan sampai saat ini. Masih ingat yel-yel kita Bapak Ibu? Mari kita yel-yel bersama-sama. GKMI Anugerah, dekat, bertumbuh, menjadi berkat. Saya yakin belum semua melakukannya. Satu kali lagi kita coba. GKMI Anugerah, dekat, bertumbuh, menjadi berkat. Puji nama Tuhan. Kita adalah umat-umat pemenang Bapak Ibu. Musuh telah dikalahkan dan maut telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan. Amin. Yesus hidup, Dia bangkit. Telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semusuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan. Haleluya.
surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mau dari kalangan, kita jadi lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mau dari patahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Katakan kamu jadi lebih dari pemenang. Katakan saya jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan masuk di dalam pendengaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan diberitakan oleh hambanya Ibu Pendeta Afriani. Mari bersama kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian yang indah. Sejauh timur dari barat, Engkau telah membuang dosaku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melempar dosaku. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh sepenuh hati kita. Haleluya Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Katakan jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan lagi kesalahanku Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita katakan bersama, betapa besar kasih pengampunan-Mu, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur di Sabat-Mu yang kudus ini, kami boleh datang menghampiri Tuhan. Sekalipun kami tidak dapat datang ke rumah Tuhan, tetapi kami percaya waktu-waktu ini adalah waktu lawatan Tuhan untuk kami di setiap rumah-rumah, di setiap keluarga demi keluarga, di setiap pribadi lepas pribadi. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, dan buat kami menemukan Tuhan, menikmati Tuhan, dan mengetahui kerinduan hati-Mu di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita punya banyak cara untuk dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan. Salah satu cara yang saya nikmati di dalam hubungan saya dengan Tuhan adalah ketika saya berdoa, ketika saya melakukan penyembahan, ketika saya menikmati persekutuan yang saya bangun dengan Tuhan, maka firman itu muncul. Percaya atau tidak, ayat-ayat atau kebenaran-kebenaran itu muncul seperti sebuah slide yang seringkali membuat saya selalu terpesona. Saudara, hal ini terjadi pada hari Minggu malam yang lalu. Saya sedang berdoa bersama seorang partner saya, dan kami mendoakan untuk situasi yang ada. Saudara, di tengah doa yang kami lakukan, saya mendapatkan sebuah firman yang saya rasa dan saya yakini itu datangnya dari Tuhan. Saudara, saya membaca bagian demi bagian, sementara partner saya melanjutkan doa-doanya, dan saya melihat bagaimana ayat demi ayat Tuhan singkapkan kepada saya. Saudara, saya ingin mengajak kita melihat dari bagian firman Tuhan yang saya yakin Tuhan berikan kepada saya dan untuk kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Mari kita bersama membuka Yehezkiel pasal yang ke-14. Secara keseluruhan bagian ini Tuhan singkapkan, namun saya hanya akan membaca beberapa bagian yang menjadi topik kita pada pagi hari ini. Yehezkiel pasal 14, saya membaca ayat 6 dan beberapa ayat setelahnya. Firman Tuhan berkata dalam sebuah perikop, hukuman terhadap penyembah berhala. Perhatikan ayat yang ke-6. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Allah. Dikatakan, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu, dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatanmu yang keji. Saudara, saya membaca keseluruhan sampai pada ayat ke-11, namun saya menemukan lagi ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-23. Tidak akan kita baca secara keseluruhan, tetapi ada bagian-bagian yang menyentak saya, yang membuat saya yakin inilah firman yang Tuhan berikan kepada saya. Kita lihat ayat yang ke-12. Dikatakan hukuman tidak tertegakkan lagi. Ayat 12. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, yaitu Yehezkiel. Sapaan Tuhan kepada Yehezkiel adalah, hai anak manusia, kalau suatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. 14. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. 17. Atau jikalau aku, dikatakan, membuat binatang buas berkeliaran di negeri itu yang memusnahkan penduduknya, dikatakan sehingga negeri ini menjadi sunyi sepi dan tidak seorang pun berani melintasinya karena binatang buas itu. 16. Dan biarpun di tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan, hanya mereka sendiri, yaitu Nuh, yaitu Daniel, yaitu Ayub, dikatakan akan diselamatkan
tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi. Ayat yang ke-17, atau jikalau aku membawa pedang atas negeri itu, aku berfirman, hai pedang, jelajahilah negeri itu, dan aku akan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, saudara perhatikan, ketiga orang ini menjadi sentral dalam yang disampaikan oleh Allah kepada Yehezkiel. Dikatakan, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, ayat 18. Mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan, tetapi hanya mereka sendiri yang akan diselamatkan. Atau jikalau aku mendatangkan sampar atas negeri itu, aku mencurahkan amarahku atasnya, sehingga darah mengalir dengan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Dan biarpun sekali lagi dikatakan Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak-anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran. Saudara, mendapat bagian ini saya sangat terteguh. Saya sangat menyadari bahwa inilah suara Tuhan yang hendak kita pelajari bersama. Ayat ini begitu jelas menyampaikan tentang sebuah hal di mana pada waktu itu Yehezkiel melayani atau ada di tengah-tengah bangsa Israel. Siapa Yehezkiel, saudara? Kita tahu dia adalah orang yang teguh imannya dan hebat dalam daya hayalnya. Ya, dia punya daya imajinasi yang luar biasa dalam penulisan-penulisannya. Dia berjumpa dan mengalami Tuhan atau menyaksikan atau menerima pesan Tuhan dengan cara-cara yang unik. Saya percaya saudara pun punya cara untuk menikmati Tuhan. Siapa dia? Dan Yehezkiel. Dikatakan kita tahu bahwa sebagian besar dari pesannya atau kitab yang dituliskan ini didapati melalui penglihatan-penglihatan. Banyak orang meragukan tentang penglihatan-penglihatan hari-hari ini. Dan dikatakan dinyatakan dengan perbuatan yang merupakan lambang-lambang yang jelas bagi bangsa Israel. Saudara, dalam penulisannya, dalam kitab yang dituliskan Yehezkiel di mana Tuhan berfirman, kita dapat melihat selain menekankan perlunya pembaruan hati dan jiwa, Yehezkiel juga menyatakan harapan akan pembaruan hidup bagi bangsa Israel. Dan sebagai imam dan juga selaku nabi, dia juga memberikan perhatian khusus kepada bait Allah. Dan pentingnya hidup menurut kehendak Allah. Saudara, ini bagian yang penting untuk kita ketahui tentang latar belakang dari Yehezkiel pasal ke-14. Di mana Tuhan menginginkan bangsa Israel kembali kepada hatinya Tuhan. Di mana Tuhan menginginkan supaya Israel menjadi orang yang kembali kepada Tuhan. Dengan cara apa? Bertobat dan berpaling dari berhala-berhala yang mereka puja-puja. Nah, saudara, ini bagian yang saya renungkan ketika doa malam tersebut. Saya terus menyembah Tuhan, saya terus berdoa, saya terus mempelajari apa yang Tuhan inginkan dari bagian ini. Saudara, tiba-tiba dalam sebuah penglihatan, sekali lagi percaya atau tidak, tetapi saya meyakini bahwa ada penglihatan-penglihatan yang masih dinyatakan. Saya melihat ada seekor kuda merah, saudara. Saudara, saya tidak sedang menghabiskan waktu di rumah dengan menonton film, tidak. Saya tidak menghabiskan waktu untuk membaca-baca berita, sehingga yang ada dalam visualisasi saya atau hayalan saya waktu itu muncul seekor kuda merah. Saya bertanya, Tuhan, apa artinya penglihatan tentang kuda merah? Pada saat yang sama, saudara, saya memahami nubuatan-nubuatan itu ada di dalam kitab Wahyu. Di dalam penyembahan yang tetap saya lakukan, doa-doa yang saya lakukan pada malam hari itu, saya melihat Wahyu. Tuhan menuntun saya untuk melihat Wahyu pasal yang ke-6. Karena di situ ada bagian yang menyebutkan tentang ke-6 materai pertama yang dibukakan. Saudara, saya baca sembari saya tetap menyembah Tuhan, saya menemukan ayat yang ketiga dan keempat dari Wahyu pasal yang ke-6. Saudara dapat membuka Alkitab saudara. Dikatakan demikian,
Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, saya tidak akan membahas ayat yang sebelumnya, dikatakan aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Ayat yang keempat, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera di atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikatakan dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Saudara, saya kaget. Saya tahu tentang nubuatan-nubuatan yang dituliskan oleh Yohanes dalam kitab Wahyu. Tetapi saya tidak spesifik memahami tentang keenam materai dan muncul kuda merah di dalam bagian ini. Saya semakin menyadari bahwa ini peneguhan dari firman yang akan Tuhan hendak kita pelajari, hendak kita sama-sama dalami pada pagi hari ini. Saudara, saya memberikan tema untuk khotbah pagi hari ini adalah kerinduan hati Allah. Dari hati Tuhan, dari penyingkapan Tuhan yang jelas sekali pada malam hari itu membuat saya menyadari dalam situasi kondisi saat ini kita harus mengerti bagaimana kerinduan hati Allah dalam setiap kehidupan kita. Saudara, kalau kita melihat konteks Wahyu pasal yang ke-6, maka kita akan melihat bahwa keenam materai dibukakan satu persatu dikatakan oleh anak domba. Dan banyak hal dalam teks ini yang bisa kita pahami secara detail. Ya, tidak bisa kita lihat secara detail satu persatu karena apa? Kitab Wahyu ini adalah kitab simbolis, adalah kitab nubuatan. Ya, namun berita utamanya dapat kita pahami dan kaitannya dapat kita hubungkan dengan situasi saat ini. Saudara, pembukaan setiap materai diikuti dengan penghukuman sebagai wujud murka Allah. Saudara bisa lihat ayat-ayat yang selanjutnya. Dikatakan murka Allah bukanlah pelampiasan emosi atau pembalasan dendam yang sewenang-wenang, melainkan bukti keadilan dan kekudusannya. Saya ulang saudara, kita lihat dari Wahyu pasal yang ke-6 ini, saya ingin berkata kepada saudara bahwa murka Allah bukanlah pelampiasan emosi atau pembalasan dendam Allah yang sewenang-wenang, melainkan bukti dari keadilan dan kekudusan Tuhan yang harus kita pelajari. Saudara, dari dua bagian ini saya terkagum-kagum dengan Tuhan. Saya berkata, Tuhan, ini situasi yang sedang kami alami. Kita kembali melihat Yehezkiel, saudara. Saya kembali membuka Yehezkiel, mempelajarinya lebih dalam doa yang tetap saya lakukan dengan partner saya tersebut. Di ayat 21 Tuhan menyingkapkan hal yang menarik. Ya, beginilah firman Tuhan. Kita balik ke Yehezkiel 14. Jauh lebih dari itu, kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atas Yerusalem untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang, tetapi sungguh akan tertinggal di sana orang yang terluput, yang mengiring keluar anak-anak lelaki dan perempuan. Lihat, mereka akan datang kepadamu dan kamu akan melihat tingkah laku mereka. Dan kamu akan merasa terhibur tentang malapetaka yang kudatangkan atas Yerusalem. Ya, tentang segala-galanya yang kudatangkan atasnya. 23. Mereka akan menghibur kamu kalau kamu melihat tingkah lakunya. Dan kamu akan mengetahui bahwa bukan tanpa alasan ku, yaitu Tuhan, perbuat segala sesuatu yang ku, yaitu Tuhan, perbuat atas Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Saudara perhatikan, kalau saudara membuka Alkitab dengan referensi Alkitab seperti ini, saudara akan melihat pasal 14 dari ayat 21 di Yehezkiel itu berkaitan dengan Wahyu pasal yang ke-6. Saudara, wow, kembali saya tertakjub dengan Tuhan. Wow, Tuhan, ini ayat gandeng geret. Ini ayat bukan sekedar ilusi atau penglihatan saya yang saya buat-buat, tetapi saya yakin, saya clear, saya percaya bahwa ini firman yang Tuhan nyatakan. Kenapa? Ada hubungannya Wahyu
6 ayat 8 dan Yehezkiel 14 ayat 21. Saya nggak pernah mempersiapkan firman, saya nggak pernah dalamin bagian ini, tapi ini menjadi sebuah hal yang bagi saya sebuah pernyataan Tuhan yang luar biasa. Kita lihat ayat yang ke-8. Kalau tadi tentang kuda merah yang saya lihat. Ayat 8 dikatakan begini, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda, dikatakan hijau kuning, dan orang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi itu. Dikatakan apa? Untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, dan sampar, dengan binatang buas yang di bumi. Wow, saudara. Kaitan yang clear sekali yang Tuhan ingin kita pelajari pagi hari ini. Saudara, apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk hidup kita? Apa yang menjadi keinginan Tuhan di tengah-tengah kondisi kita hari-hari ini? Saya menyimpulkan ada 3 bagian dari Yehezkiel dan dari Wahyu pasal yang ke-6 ini. Saudara, pertama yang Tuhan inginkan dari setiap kita adalah pertobatan. Yehezkiel pasal 14 ayat yang ke-6 dikatakan, oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel. Kalau Tuhan ingin juga berkata hari ini, oleh karena itu katakanlah kepada orang-orang yang ada di muka bumi ini, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu, dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatanmu yang keji. Saudara, di tengah kondisi ini, saya menangkap hatinya Tuhan, ingin setiap kita menjadi orang yang berbalik kepada Tuhan. Kata dosa dalam bagian ini punya arti yang sama dengan kata hamartia yang ada di dalam perjanjian baru, yang kita tahu bersama punya arti sesuatu yang tidak sesuai, yang tidak tepat dengan sasaran. Dosa dalam bagian ini menunjukkan satu kata yang dimana tindakan yang disengaja, dimana mereka tahu bahwa Allah tidak suka dengan yang namanya penyembahan berhala, tetapi orang Israel hidup dalam penyembahan berhala. Saudara, di tengah situasi kita hari-hari ini, jikalau pagi ini Tuhan menyapa kita, kira-kira hal apa, dosa apa yang sering kali tidak sesuai dengan hati dan pikiran Tuhan? Mungkin di tengah situasi saat ini kita berkata, biarlah bangsa ini bertobat. Mungkin di tengah situasi hari-hari ini kita berkata, biarlah dunia bertobat, bertekuk lutut mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa kita mengambil waktu untuk juga bertanya kepada diri kita, dosa apa yang harus kita tinggalkan hari-hari ini? Saudara, mari kita menjadi orang yang kembali kepada hatinya Tuhan. Jikalau perbuatan-perbuatan dosa yang kita kerjakan mendukakan hati Allah hari-hari ini, mari dengan waktu yang Tuhan sediakan di situasi yang seperti ini, kita menjadi orang yang kembali kepada hatinya Tuhan. Kita menjadi orang yang kembali kepada hatinya Tuhan. Saudara, itu yang pertama. Kita bertobat dari setiap dosa kita. Apa kerinduan hati Allah yang kedua di tengah-tengah situasi kita hari-hari ini, saudara? Kita lihat Wahyu yang sudah saya bacakan tentang kuda merah di pasal yang ke-6, ayat yang ke-3 dan ke-4. Saudara, dikatakan damai sejahtera menjadi poin menarik. Dikatakan apa? Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang menungganginya. Dikatakan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga apa? Mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Saudara, di tengah situasi saat ini, firman Tuhan berkata bahwa Dia tetap ingin kita menikmati damai sejahteranya. Kuda merah dalam penglihatan dan yang disampaikan dalam Wahyu ini juga menunjukkan
bahwa banyak sekali hal-hal yang membuat kita tidak bisa menikmati damai sejahtera. Apalagi situasi yang mendunia hari-hari ini. Kehilangan damai sejahtera. Banyak orang berpikir bagaimana dengan bisnis yang dikerjakan. Anak-anak mulai resah. Karena apa? Karena sudah bosan di rumah. Beberapa anak setiap hari selalu mengajak saya untuk Zoom, meeting Zoom. Karena mereka sangat bosan sekali dengan aktivitas-aktivitas mereka. Banyak keluarga-keluarga yang juga mungkin berpikir, ya, bagaimana caranya supaya keuangan mereka tetap bisa dikelola dengan baik. Banyak sekali orang-orang yang kerja harian memikirkan apa yang akan mereka makan besok. Damai sejahtera. Damai sejahtera itu hilang, saudara. Saudara, damai sejahtera punya arti bahwa keadaan yang tenang di dalam suatu bangsa. Kita tahu bersama dimanapun berada, saat ini kita nggak bisa merasakan damai sejahtera. Karena mau kita ada di Indonesia, mau ada di belahan bumi yang lain, peristiwa dunia ini menjadi bagian yang menakutkan kita. Damai sejahtera juga punya arti kita bisa menikmati keamanan, kita bisa menikmati keselamatan, kita bisa menikmati kemakmuran, kita bisa menikmati kegembiraan. Hari-hari ini orang yang punya uang pun nggak bisa menikmati liburan yang mungkin terlalu panjang di rumah. Karena apa? Nggak bisa berpergian. Banyak cara yang dikerjakan, namun rasanya hari begitu lama dan memikirkan apa yang harus dikerjakan. Ada banyak ketakutan yang membuat kita nggak bisa bergembira di situasi seperti ini. Yang ketiga, dari arti damai sejahtera adalah keadaan jiwa yang tenang dan terjamin keselamatannya di dalam Kristus. Ini poin menarik, saudara. Arti kata yang ketiga dari damai sejahtera dikatakan adalah keadaan jiwa yang tenang dan terjamin keselamatannya di dalam Kristus. Nah, saudara, sebagaimana yang Wahyu tuliskan, Yohanes tuliskan di dalam Wahyu ini, kita meyakini bahwa jikalau ada damai sejahtera di dalam Kristus, maka sekalipun situasi yang tidak menentu hari-hari ini, kita tetap merasakan damai bersama dengan Kristus. Kenapa? Ada Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Di tengah segala ketidakmengertian kehidupan kita hari-hari ini, entah berapa lama virus ini akan berhenti untuk menyebarkan, untuk tersebar. Tetapi kita meyakini di dalam Kristus kita tetap menikmati damai sejahtera. Saudara, bagaimana dengan damai sejahtera yang ada padamu, yang ada pada kita hari-hari ini? Apakah di tengah situasi ini kita meningkatkan relasi kita dengan Tuhan, sehingga yang kita rasakan bukanlah ketakutan, bukanlah kecemasan, bukanlah hal-hal yang membuat kita paranoid dengan semua berita yang kita input. Tetapi apakah damai sejahtera yang melampaui segala akal itu menjadi damai sejahtera yang kita nikmati di tengah situasi yang tidak menentu hari-hari ini? Saya berdoa ada damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan. Karena itulah kerinduan hati Tuhan atas setiap kita. Orang boleh memprediksikan hal-hal yang buruk. Banyak hal-hal yang dapat kita lihat di dunia media sosial. Kalau anakmu lahir di bulan April, beri nama Aprilia COVID-19. Ada hal-hal atau nama-nama yang aneh-aneh yang disebutkan. Tetapi kita tetap meyakini, apapun boleh dunia buat, tetapi yang paling penting, damai sejahtera tinggal dalam hidup kita. Saudara, itulah kerinduan hati Tuhan. Yang kedua, kerinduan hati Tuhan yang ketiga, sebagaimana ayat ke-8, ya disebutkan kuda hijau dan kuning yang ada di ayat yang ke-8, dikatakan orang yang menungganginya bernama maut, dan kerajaan maut mengikutinya.
Wah saudara, kalau saudara yang punya imajinasi tentang dunia peperangan atau tentang kuda-kudaan ini, saudara sangat menarik. Saudara bisa imajinasikan warnanya dan sebagainya. Tapi kembali, sebagaimana pesan dari konteks wahyu ini, kita tahu bahwa memang sepertinya pelampiasan emosi dari Tuhan atas apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Tetapi apa yang terjadi di muka bumi ini adalah bukti keadilan dan kekudusan Tuhan. Saudara, kata maut di dalam bagian ini punya arti tentang kematian tubuh. Punya arti tentang kesengsaraan jiwa yang timbul karena dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi kata maut yang paling penting adalah punya arti di mana kita mengalami kematian jasmani dan rohani. Sebuah kiasan antara pemisahan dari kehidupan atau keselamatan yang kita telah peroleh di dalam Kristus. Saudara, yang ketiga yang Tuhan inginkan untuk setiap kita adalah kita memperoleh hidup yang kekal. Kita mendengar setiap hari semakin banyak korban. Kita mendengar segala hal yang mungkin ada di tengah-tengah pemberitaan yang menakutkan. Tetapi mari kita bersama-sama kembali pada bagian ini. Sekalipun yang menungganginya disebut sebagai maut, tapi kita punya keyakinan dalam kehidupan yang sudah diperdamaikan dengan Kristus, kita menjadi orang yang beroleh hidup yang kekal. Kita menjadi orang yang tidak mengalami kematian jasmani. Bahkan kita mungkin hari-hari ini mengalami kematian secara rohani atas ketakutan-ketakutan yang mungkin kita tidak tahu kapan selesainya. Saudara, mari kita belajar dari dua bagian firman Tuhan ini. Bagaimana kerinduan hati Tuhan menempatkan situasi bukan cuma bagi bangsa kita tetapi bagi dunia ini. Kita memahami kerinduannya menjadikan kita semakin kuat menghadapi pergumulan yang kita rasakan, yang kita tanggung bersama. Sudah beberapa hari lagi kita akan merayakan kisah kesengsaraan Tuhan. Kita tidak bisa kembali berkumpul di gereja, merayakan sebagaimana yang biasanya. Tetapi mari kita minggu ini, pagi hari ini, kembali mengingat bahwa semua yang telah Dia kerjakan 2000 tahun lebih yang lalu adalah wujud Dia mengasihi kita. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah-ibadah Jumat Agung, Paskah minggu depan yang akan kita rayakan, menjadi sebuah perjalanan rohani yang dimana kita tahu akan kerinduan hati Tuhan untuk setiap kita. Saya berdoa, saya dan saudara sekalipun tidak dapat menikmati persekutuan dengan tubuh, persekutuan dengan orang-orang percaya yang ada di gereja, kita menikmati Tuhan di setiap keluarga, di rumah demi rumah. Kalau engkau yang sendiri, engkau menikmati kesendirianmu bersama dengan Tuhan. Mari buka hatimu dan kiranya Tuhan menyatakan kerinduan hatinya lebih dalam. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh melihat situasi yang ada di sekitar kami. Sebagaimana manusiawi kami takut, kami gelisah, kami gentar. Tapi lebih daripada itu ya Tuhan, kiranya kami menjadi orang yang semakin hari ngerti akan kerinduan hati-Mu. Tidak hanya kami berdoa untuk pengampunan dosa atas bangsa ini. Tidak hanya kami menaikkan doa-doa yang kami lakukan di tengah-tengah situasi ini, tetapi kami menjadi orang-orang yang juga berdoa untuk setiap dosa-dosa yang mungkin kami sadari
dan yang mungkin tidak kami sadari. Allah Roh Kudus, anugerahkan damai sejahtera-Mu. Berikan kami keyakinan bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib adalah bukti di mana Engkau telah menganugerahkan hidup yang kekal atas kami. Terima kasih Tuhan. Persiapkanlah kami, gereja-Mu, menjadi orang yang kembali mengingat akan kematian-Mu. Kami kembali bersekutu dengan Engkau, sekalipun itu di rumah-rumah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita terus menyadari bahwa kita tidak bisa hidup di luar Tuhan. Apalagi dalam situasi seperti ini. Mari kita minta Tuhan terus memegang tangan kita. Yesus, pegang erat tanganku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tangan kami Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Katakan Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita terima berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Selamat pagi Bapak dan Ibu Jemaat GKMI Anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama kami atas nama Majelis Jemaat GKMI Anugerah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, ucapan syukur dan perpuluhan yang langsung ditransfer ke rekening Yayasan Gereja Kristen Muria Indonesia di BCA. Melalui kesempatan ini, kami menghimbau kepada seluruh jemaat GKMI Anugerah untuk memberikan persembahan, ucapan syukur, dan perpuluhan langsung ditransfer ke rekening Yayasan GKMI Anugerah di BCA. Kami yakin dan percaya kita semua menyadari bahwa dalam bulan April ini kebaktian akan dilakukan secara online.
Oleh karena itu, paling tepat kalau ucapan syukur, persembahan, dan perpuluhan langsung ditransfer ke rekening Yayasan GKMI Anugerah. Kami atas nama majelis mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran